Mulai fisika. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Amin. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih ya, kita sudah sama-sama berdoa. Tentu harapan kita apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan yang terpenting adalah keberkahan ilmu ya yang ada di dalamnya. Oke, anak-anak sekalian, saya langsung share screen ya untuk materi kita pada pagi hari ini ya. Oke ya, jadi kita membahas ini bab yang terakhir di semester ganjil, yaitu masih di induksi elektromagnetik pertemuan keempat atau pertemuan terakhir. Mudah-mudahan nanti tercapai apa yang kita rencanakan, yaitu kita sampai kepada tujuan yang ketiga ya, yaitu yang tujuan pertama kita akan mencoba untuk sama-sama memahami istilah-istilah pada rangkaian arus bolak-balik. Kemudian yang kedua, kita akan coba untuk memahami bagaimana sih ciri-ciri dari rangkaian resistor murni, induktor murni, lalu kapasitor murni. Lalu yang ketiga, kita akan coba belajar bagaimana mengaplikasikan rangkaian seri RLC ya, yaitu R-nya adalah resistor, L-nya induktor, dan C-nya adalah kapasitor. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk ke materi kita ya. Yang pertama yaitu kita akan berkenalan dengan apa sih yang dimaksud dengan rangkaian arus listrik bolak-balik. Nah, IPA 1 dan IPA 2, bahwa GGL arus listrik bolak-balik ini sesungguhnya dia selalu berubah-ubah. Lalu perlu kalian ketahui bahwa selama ini kita mempelajari rangkaian arus listrik, itu adalah rangkaian arus listrik searah. Nah, sekarang bagaimana kalau arus listriknya bukan arus listrik yang searah, tetapi arus listrik bolak-balik? Nah, lalu kenapa kok arus listrik yang akan kita pelajari ini adalah arus listrik yang bolak-balik? Nah, saudara-saudara sekalian, gaya gerak listrik atau GGL ya dari arus bolak-balik ini kan terjadi karena perubahan garis-garis medan magnet ya. Nah, perubahan garis-garis medan magnet yang terjadi secara periodik, maka apabila kita hubungkan atau apabila kita rangkai gambar arus bolak-balik ini, tentu akan menghasilkan grafiknya adalah grafik sinusoidal. Nah, grafik sinusoidal tidak lain adalah grafik gelombang. Maka ini menjadi satu ciri khas bahwa suatu sifat yang ada pada arus listrik bolak-balik itu ciri khasnya adalah sifat utamanya adalah bahwa dia merupakan gelombang. Maka anak-anak sekalian, karena ini adalah ilmu yang pertama kali kita bahas dari mulai Anda SMP sampai dengan SMA nih, sekarang ini baru kita akan berkenalan dengan yang namanya rangkaian listrik, tapi arus listriknya itu adalah arus bolak-balik. Maka ada beberapa istilah yang harus kalian kuasai ya. Yang pertama itu ada yang namanya tegangan sesaat. Apa ya tegangan sesaat itu? Padahal kan tegangan listrik itu ya selama ini kita hanya kenal tegangan listrik ya tegangan listrik saja.
Tapi kali ini Anda dikenalkan dengan nama tegangan sesaat. Nah, saudara-saudara sekalian, karena tegangan listrik bolak-balik ini memenuhi persamaan gelombang, ya, di mana tegangan itu tidak lain adalah tegangan listrik maksimum dikali sinus omega T, ya. Jadi kan kita tahu bahwa gelombang itu bahwa simpangannya itu kan amplitudo dikali sinus omega T gitu kan. Nah, simpangan yang dimaksudkan ini adalah untuk tegangan, amplitudonya itu adalah tegangan maksimum, lalu omega T itu adalah kecepatan sudut dikali dengan waktu, di mana omeganya adalah 2pi kali F. Maka saudara-saudara sekalian, yang dimaksudkan dengan tegangan sesaat itu tidak lain adalah V ini. Ya, V ini nih yang saya lingkarin ya. Di mana ini adalah tegangan pada saat T-nya itu tertentu. Ketika T-nya 0, ketika T-nya 1, ketika T-nya 2, ketika T-nya 3 dan seterusnya menghasilkan nilai V, maka nilai V yang dimaksudkan itu adalah tegangan sesaat, yaitu tegangan listrik pada saat-saat tertentu. Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua, Anda diperkenalkan dengan istilah amplitudo tegangan. Apa itu amplitudo tegangan? Ini ya, amplitudo tegangan itu tidak lain adalah tegangan maksimum. Ya, yaitu harga maksimum dari suatu tegangan. Apabila persamaan umum gelombang adalah simpangan sama dengan amplitudo sinus omega T, maka amplitudo ini tidak lain adalah tegangan maksimumnya. Ya, maka amplitudo tegangan atau tegangan maksimum itu di dalam persamaan gelombang atau persamaan tegangan listrik bolak-balik itu dia sebagai tegangan maksimum. Lalu yang ketiga, nanti Anda akan dikenalkan dengan istilah tegangan peak to peak atau VPP, ya. Nah, apa sih tegangan dari puncak ke puncak ini? Nah, saudara-saudara sekalian, tegangan dari puncak ke puncak, ya, tegangan dari puncak ke puncak itu dirumuskan sebagai 2 kali tegangan maksimum. Loh, maksudnya apa ini Pak, tegangan dari puncak ke puncak ini? Nah, saudara-saudara sekalian, kalau misalnya ya Anda memvisualisasikan tegangan listrik bolak-balik, maka tegangan listrik bolak-balik ini dapat kita visualisasikan dalam bentuk gelombang sinusoidal tentu ya. Jadi bentuknya gelombang kira-kira seperti ini. Nah, bentuknya gelombang. Maka pada gelombang ini kan ada puncak atas ya kan, ini peak namanya puncak atas, dan juga ada puncak bawah. Maka yang namanya tegangan dari puncak ke puncak itu adalah jarak antara tegangan dari puncak atas ke puncak bawah. Ini adalah VPP. Nah, maka tegangan dari puncak ke puncak atau voltage peak to peak ini nilainya adalah 2 kali V maksimum atau 2 kali amplitudo tegangan. Nah, lalu kemudian yang istilah berikutnya Anda akan diperkenalkan dengan tegangan rata-rata atau average value, nilai tegangan rata-rata. Nah, tegangan rata-rata atau dikenal juga dengan average value atau dikenal juga dengan tegangan efektif itu tidak lain adalah tegangan RMS atau root mean square. Apa sih Pak root mean square ini? Jadi gini, root itu kan artinya akar ya. Root itu akar, mean itu adalah rata-rata, square itu kuadrat. Jadi kalau VRMS ya, voltage root mean square itu artinya nggak kelihatan ya. Artinya dia adalah akar dari rata-rata tegangan dikuadratkan. Ya, jadi seperti ini ya. Ini yang namanya VRMS atau tegangan rata-rata atau disebut juga sebagai tegangan efektif. Nah, bagaimana kita bisa melihat harga dari tegangan efektif ini? Nah, saudara-saudara sekalian, tegangan efektif ini justru dia merupakan tegangan yang bisa diamati secara langsung ketika Anda menggunakan alat ukur listrik.
Apa alat ukur listrik itu ya? Ada alat ukur tegangan listrik namanya voltmeter, ada alat ukur arus listrik namanya ampere meter. Ya, jadi ketika Anda menggunakan voltmeter, misalnya terukur 2 volt, atau dengan ampere meter terukur misalnya 2 ampere, maka nilai yang terukur pada alat ukur ampere meter maupun voltmeter itulah yang disebut sebagai nilai efektif atau nilai RMS, baik itu tegangan listrik maupun arus listrik. Ya, ini istilah yang keempat ya yang harus Anda ketahui. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya dengan 4 istilah ini? Saya mau nanya Pak, Ya, itu kan tadi VPP dari tegangan minimum dan maksimum berarti itu sama satu gelombang ya Pak? Kalau dari puncak ke lembah. nah ya baik anak sekalian. Jadi dalam hal ini, apakah tegangan ini berarti VPP itu adalah satu gelombang? Nah, jadi di sini yang diukur adalah bukan panjang mendatarnya ya dari puncak satu ke puncak yang lain tidak, tetapi yang diukur adalah dari puncak atas ke puncak yang bawah. Kenapa? Karena kalau kita buatkan dalam bentuk grafik sinusoidal, maka grafik yang searah dengan sumbu X itu adalah T-nya, ya kan, waktunya, yang searah dengan sumbu Y itu adalah amplitudonya. Amplitudo itu menggambarkan dia tegangan maksimumnya. Nah, maka VPP itu adalah dari puncak atas ke puncak bawah ini ya. Jadi ini VPP, bukan dari puncak ke puncak yang mendatar. Kalau dari puncak ke puncak secara mendatar betul ya, satu gelombang, di mana satu gelombang ini terdiri dari satu buah bukit dan satu buah lembah. Nah, tetapi dalam hal ini VPP yang dimaksudkan adalah jarak dari puncak atas ke puncak yang ke bawah. Oke ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Berarti setengah gelombang ya? Enggak, jadi kita enggak menggambarkan dia gelombangnya setengah atau enggak, yang kita hitung adalah vertikalnya nih, dari puncak atas ke puncak bawah. Ini yang saya gambarkan dengan warna merah ini loh. Ya, jadi iya kalau dia diukur mendatar, dia setengah gelombang, tapi kita enggak mengukur mendatar. Tetapi jarak dari puncak atas ke puncak bawah ini kita ukur, di mana ini adalah Vmax, ya kan? Maka VPP itu adalah 2 kali Vmax. Begitu ya, Eno dan juga teman-teman. Oke ya, baik, izin saya hapus ya. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan, ke istilah berikutnya ya. Kalau tadi ada 4 istilah yang harus sama-sama kita kuasai, sekarang bagaimana kalau istilah-istilah itu kita terapkan di dalam tegangan listrik maupun arus listrik sinusoidal. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui ya kan, sampai dengan saat ini yang namanya tegangan listrik maupun arus listrik itu kan dua hal yang tidak bisa kita lihat ya dengan menggunakan indera penglihatan kita. Listrik ini tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan dampaknya. Contoh misalnya ketika ada arus listrik mengalir melewati lampu akan jadi terang. Tetapi arus listriknya seperti apa kita nggak lihat. Termasuk tegangan listriknya seperti apa kita juga tidak bisa lihat. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, pada tegangan listrik bolak-balik ya yang dihasilkan oleh sumber tegangan listrik bolak-balik atau yang kita kenal dengan nama GGL, karena dia bentuknya dalam bentuk gelombang, maka ini dapat divisualisasikan atau dapat diperlihatkan ya. Yang tadinya goib tidak kelihatan dapat diperlihatkan dengan menggunakan satu alat yang kita kenal dengan nama osiloskop. Ya, jadi osiloskop ini adalah satu alat yang bisa memvisualisasikan tegangan listrik bolak-balik
maupun arus listrik bolak-balik dalam bentuk grafik gelombang. Ya, maka osiloskop ini ada monitornya, ya. Bahkan alat-alat yang semacam osiloskop ini kalau Anda lihat di sinetron-sinetron itu ada tokoh utamanya yang misalnya kritis dirawat di ICU misalnya, itu kan ada grafik, ya kan, kalau dia masih ada denyut jantungnya berarti grafiknya masih bentuk gelombang. Maka kalau sudah garis lurus, itu berarti sudah tidak ada getarannya. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, osiloskop ini adalah alat yang dapat memvisualisasikan tegangan listrik bolak-balik maupun arus listrik bolak-balik. Nah, di dalam generator, kumparan persegi panjang ketika dia diputar dalam medan magnet, itu kan akan membangkitkan GGL. Nah, GGL yang dibangkitkan atau tegangan listrik yang dihasilkan itu memenuhi persamaan gelombang, bahwa simpangan, ya kan, GGL yang dihasilkan itu adalah GGL maksimum dikali sinus omega T. Maka dengan demikian, anak-anak sekalian, bentuk persamaan arus listrik maupun tegangan listrik bolak-balik ini kira-kira seperti ini, ya. Ini untuk arus listrik dan ini untuk tegangan listrik. Nah, persamaan ini saudara-saudara sekalian dapat divisualisasikan dalam satu alat yang kita kenal dengan nama osiloskop. Maka apabila arus listrik kita alirkan, ya, melalui probe kemudian kita masukkan ke dalam osiloskop, maka tampilan layar osiloskop kira-kira akan terlihat seperti yang ada di gambar ini. Nah, tampilan layar osiloskop itu setidaknya menginformasikan 5 hal. Apa saja yang bisa diinformasikan dari tampilan layar osiloskop ini? Coba Anda lihat, ya. Itu misalnya ada tegangan listrik yang divisualisasikan di dalam osiloskop seperti yang ada di gambar. Maka informasi yang kita dapatkan, ya, yang pertama kita mendapatkan nilai tegangan maksimum. Maka dari grafik kira-kira menurut Ellen berapa itu tegangan maksimumnya, Ellen? Dari grafik ini. Oke, mungkin dibantu Lutfi. Lutfi, coba Anda lihat grafiknya, Lutfi. Ini tegangan maksimumnya berapa, Lutfi? 220/2, Pak, ya. Ya. Oke, Ellen dan Lutfi menjawab dengan sangat kompak, jadi 220/2 volt. Dari mana beliau berdua tahu itu? Ini dia. Ini nilai tegangan maksimumnya, yaitu 220/2 volt. Nah, dari sini saudara-saudara sekalian, maka Anda akan bisa menentukan VPP, yaitu tegangan dari puncak atas ke puncak bawah, ini panjang ini, ya, V peak to peak atau 2 kali V max. Maka nilainya berapa VPP-nya, Gisel? Ya, Pak. Berapa tegangan dari puncak ke puncaknya ini dari tampilan layar osiloskop ini? Ditambahin gitu, Pak. Ya, berarti 220/2 dikalikan dengan 2, ya kan? Maka 440/2 volt. Lalu informasi yang ketiga, kita dapat menentukan berapa periode, ya, berapa periode dari tegangan bolak-balik ini. Mungkin Nasyafa bisa bantu saya, berapa periode dari tegangan listrik ini? Yang 1/50 detik. Ya, pinter ya. Ini dia, ya. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu getaran atau satu gelombang. Maka periodenya itu adalah 1/50 sekon. Sehingga yang keempat, kita dapat tahu berapa jadinya frekuensi
dari apa namanya tegangan bolak-balik ini. Dwi Danti, mungkin kamu bisa bantu berapa itu frekuensinya, Dwi Danti? 50. Ya, jadi frekuensi itu kan sama dengan seperperiode ya kan? Maka 1/1/50, maka dia 50 Hz. Lalu yang kelima, baru di sini Anda bisa menentukan berapa panjang gelombangnya. Berapa panjang gelombang dari tegangan listrik bolak-balik ini? Maka kita bisa gunakan ya kan di kelas 11 panjang gelombang itu sama dengan apa? Panjang gelombang diukur ya dari sini nih, dari sini ke sini nih. Anda ukur ya panjangnya berapa, maka itulah panjang gelombang. Nah, bahkan informasi yang keenam, Anda akan bisa menentukan berapa cepat rambat gelombangnya, yaitu cepat rambat gelombang adalah panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, inilah satu alat yang bisa memvisualisasikan tegangan listrik bolak-balik maupun arus listrik bolak-balik, di mana alat ini kita kenal dengan nama osiloskop. Hilda, Dona, Dava, dan Wenona, kenapa kamu nggak muncul? Adityo, Shali. Habis dari toilet, Pak. Juga habis dari toilet, Pak. Tadi udah izin di chat. Oh, saya nggak sempat baca tuh. Hilda dan Dava mana? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu berarti nyari panjang gelombangnya gimana ya, Pak? Nah, bagaimana cara menghitung panjang gelombang? Tentu menghitung panjang gelombang itu adalah jarak dari satu gelombang. Nah, kalau pada layar osiloskop ya tentu pada grafiknya biasanya ada ya, ada yang apa namanya nilai per kotaknya berapa senti. Nah, karena ini masih tampilan sederhana, maka berarti kalian ukur ini. Ya, ukur nih dari ujung kiri ke ujung kanan, itulah panjang satu gelombang. Tapi nanti pada apa namanya pada layar osiloskop yang sebenarnya ya, pada layar osiloskop yang sebenarnya itu ada kotak ya, ada kotak-kotak di mana satu kotak itu mewakili panjang berapa senti. Nanti bisa diubah-ubah per kotaknya menjadi berapa senti. Ya, jadi dengan diukur dari ujung ke ujung yang lain. Ya, panjang satu gelombang. Gitu ya. Berarti 5 cm ya, Pak? Saya ukur pakai penggaris. Ya, jadi kira-kira kalau tampilannya seperti ini diukur, oh sekian senti begitu. Ya, baik, anak-anak sekalian, inilah ya istilah-istilah pada tegangan listrik bolak-balik dan beberapa hal yang bisa diinformasikan pada layar osiloskop. Nah, saya hapus ya. Ini sudah di ini atau belum nih? Udah, Pak. Ya, baik. Anak-anak sekalian, berikutnya kita akan berkenalan dengan harga efektif. Ya, tadi diinformasikan bahwa harga efektif itu tidak lain adalah nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur listrik, baik itu tegangan maupun arus listrik. Nah, maka saudara-saudara sekalian, di dalam rangkaian arus listrik bolak-balik, maka tegangan ataupun kuat arus listriknya itu kan selalu berubah-ubah. Karena dia selalu berubah-ubah, maka diperlukan ya satu nilai yang kita anggap sebagai nilai itu adalah nilai yang tetap. Ya, yang harganya itu nggak berubah-ubah. Karena kalau kita ukur tegangan listrik bolak-balik ya pasti susah, akan berubah-ubah terus. Nah, maka dibutuhkan harga yang dianggap tetap atau yang kita sebut sebagai harga efektif, di mana harga efektif baik itu arus listrik maupun tegangan tidak lain adalah nilainya
dari arus listrik maksimum dibagi dengan akar 2. Loh, kalau begitu Pak, berarti tampilan osiloskop juga bisa menginformasikan satu lagi dong, bukan hanya 6, tapi 7. Coba kita balik lagi ya. Nah, coba kalau ada tegangan listrik bolak-balik lalu kita hubungkan pada osiloskop, kemudian di tampilan layar osiloskop ini seperti ini, saudara-saudara sekalian, maka berarti berapa harga tegangan listrik efektifnya? Clara Gracia? 220 ya, Pak? Berarti jadinya Oke. Ya, jadi tegangan listrik efektifnya itu adalah V maksimum dibagi dengan akar 2. Sehingga karena tegangan maksimumnya ini sudah ada nih, ya kan, 220 akar 2 kita bagi dengan akar 2, maka tegangan efektifnya jadi 220 volt. Maka saudara-saudara sekalian, kalau Anda sekarang biasa menggunakan tegangan listrik yang ada di rumah-rumah, begitu Anda colokkan dengan voltmeter, itu menunjukkan angka 220 volt, itu adalah harga efektif. Yang sebenarnya karena dia tegangan listriknya bolak-balik, dia selalu berubah-ubah. Di mana tegangan maksimumnya adalah 220 akar 2 volt, maka tegangan efektif inilah yang dibaca, ya, ini yang dibaca oleh alat ukur, oleh voltmeter. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan harga efektif. Maka saudara-saudara sekalian, secara sederhana bisa kita rumuskan bahwa arus listrik efektif maupun tegangan listrik efektif tidak lain adalah tegangan listrik maksimum dibagi dengan akar 2 atau arus listrik maksimum dibagi dengan akar 2. Ya, jadi ini saudara-saudara sekalian, tujuan pembelajaran kita yang pertama pada hari ini, yaitu Anda mengenal istilah-istilah pada rangkaian atau pada arus listrik bolak-balik sampai dengan harga efektif ini. Nah, sampai sini kira-kira Gideon, apakah kamu sudah paham? Paham, Pak. Bintang? Bintang Fitria, oke, sampai sini. ya Pak paham Pak. Agustinus Herman yang PM-nya ketiduran. Paham, Pak. Oh, paham ya. Mudah-mudahan sekarang nggak ketiduran lagi. Ya, Pak. Baik, kalau sudah saudara-saudara sekalian, yuk sekarang kita akan lanjutkan kepada rangkaian resistor murni, induktor murni, maupun kapasitor murni. Pak, kenapa kok murni disebut-sebut mulu? Apakah ini punyanya Pak Murni? Bukan, tentu saudara-saudara sekalian ya. Murni di sini bukan nama orang, tapi dia menggambarkan sifat pure ya, atau tok gitu. Rangkaian resistor doang, murni itu doang, atau polos nggak dicampur-campur. Jadi yang pertama saudara-saudara sekalian, apabila Anda punya sebuah resistor saja atau resistor murni, ya, di mana resistor murni ini Anda rangkai dengan menggunakan penghantar pada sumber tegangan listrik bolak-balik, maka saudara-saudara sekalian, kalau ini ditampilkan pada layar osiloskop, kira-kira nih grafik antara tegangan listrik V dengan I ini menunjukkan bahwa dia berada pada fase yang sama. Ya, menunjukkan pada fase yang sama. Maka kalau ini kita gambarkan dalam diagram fasor, nah, siapa yang ingat diagram fasor? Atau yang sudah tahu apa sih fasor itu? Jadi saudara-saudara sekalian, kalau dulu Anda belajar besaran itu ada namanya besaran skalar, lalu ada besaran vektor, maka sekarang Anda diperkenalkan ada namanya fasor. Fasor itu sebetulnya singkatan ya, yaitu fase,
vektor. Ya, atau nanti ada lagi selain fasor ada namanya tensor. Ya, kita sekarang ke fasor dulu. Fasor itu adalah fase vektor. Artinya bahwa diagram ini menggambarkan fasenya atau menggambarkan vektor dari fasenya. Nah, apa sih fase ini? Masih ingat ya ketika Anda belajar gelombang di kelas 11 ya. Fase itu adalah hal yang berkaitan dengan simpangan dan arah rambat. Maka apabila ada dua buah titik, simpangannya sama dan arah rambatnya juga sama, maka dikatakan dua titik itu memiliki fase yang sama. Nah, maka apabila ada resistor saja atau resistor murni dirangkaikan dengan sumber tegangan listrik, maka tampilannya bahwa tegangan listrik dan arus listrik dia berada pada fase yang sama. Sehingga kalau digambarkan dalam bentuk vektor fasenya kira-kira seperti ini. V dengan I ini bertumpuk ya, di mana V ini berbanding lurus dengan I. Artinya V ini satu fase. Jadi dibuatkan keterangannya bahwa tegangan pada hambatan ini selalu berubah-ubah secara sinusoidal. Kuat arusnya juga selalu berubah-ubah. Nah, antara kuat arus dan tegangan ternyata tidak ada perbedaan fase. Artinya pada saat tegangan maksimum nih, ini tegangan maksimum nih ya kan, kuat arus listriknya juga maksimum. Ketika tegangannya 0, arus listriknya juga 0. Ya, jadi dikatakan bahwa pada rangkaian resistor murni, tegangan listrik dengan arus listrik berada pada satu fase yang sama. Nah, sekarang bagaimana kalau rangkaiannya adalah rangkaian induktor murni? Nah, siapa yang tahu induktor? Masih ingat kemarin kita sudah bahas bahwa salah satu perangkat elektronik atau komponen dasar elektronik yang dia menyimpan arus listrik ya, induksi listrik itu adalah induktor. Ya, bentuknya itu seperti lilitan ya. Jadi kawat yang digulung-gulung seperti kumparan seperti ini. Sehingga ini simbolnya seperti ini, induktor. Ketika induktor saja atau induktor doang, induktor murni dirangkaikan pada sumber tegangan listrik bolak-balik ini, maka tampilannya bahwa bentuk gelombangnya itu tegangan listriknya, ini tegangan listrik mendahului I. Kenapa? Karena mungkin arus listriknya ditahan terlebih dahulu ya oleh induktor, sehingga tegangan listrik akan mencapai atau grafiknya dia terlebih dahulu ya fasenya dibanding dengan arus listrik. Maka kalau digambarkan dalam bentuk fasor itu seperti ini. Ya, tegangan listrik mendahului arus listrik sebesar 90 derajat. Apakah grafiknya selalu begitu? Tidak ya, artinya kalau misalnya nih Anda ingin menggambarkan ingin menggambarkannya VL-nya ke sini nih, ini VL. Maka boleh, berarti yang ke atas adalah I. Ya, jadi I ini tegangan listrik induktor. Atau kalau misalnya Anda ingin menggambarkan tegangan listrik induktornya ke bawah, maka boleh I-nya ke sini. Ya, jadi ini gambar diagram fasor. Dan ini harus kalian perhatikan ya, karena sering sekali ini ditanyakan ya. Jadi yang dimaksud mendahului ya seperti ini ya, berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi ini VL mendahului I, VL mendahului I, VL mendahului I sebesar 90 derajat. Nah, jadi bisa kita katakan, saudara-saudara sekalian, bahwa beda fase antara tegangan listrik dan arus listrik itu beda fasenya setengah pi. Dalam hal ini, tegangan mendahului kuat arus listrik. Ya, ketika rangkaiannya sekali lagi rangkaian induktor murni.
Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, yang terakhir, bagaimana kalau rangkaiannya itu kapasitor murni? Kita tahu bahwa yang namanya kapasitor ya itu adalah satu komponen dasar elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik, ya kan? Maka ketika kapasitor murni ini ya dihubungkan dengan sumber tegangan listrik bolak-balik, maka tegangan listriknya akan ditahan ya, sehingga arus listrik ini akan mendahului I, atau arus listrik I mendahului V sebesar 90 derajat. Atau dengan kata lain, kalau misalnya Anda mau menggambarkan I-nya ke sini, ya berarti ini V-nya. Atau kalau Anda menggambarkan I-nya ke sini, berarti ini V. Ya, grafiknya seperti ini ya. Fasornya ya, ini gambar diagram fasor, ini gelombangnya, fase gelombangnya. Nah, jadi ini saudara-saudara sekalian yang dimaksudkan dengan apa sih karakteristik dari resistor, induktor maupun kapasitor ketika dia dialiri dengan sumber tegangan listrik bolak-balik atau dirangkai dengan sumber tegangan listrik bolak-balik. Nah, pada rangkaian kapasitor murni ini, tegangan dan kuat arus ini terdapat perbedaan fasenya setengah pi. Ya, dalam hal ini kuat arus lebih dahulu setengah pi daripada tegangan. Ya, jadi kira-kira seperti itu anak-anak sekalian. Nah, dari sini sekali lagi Anda harus bisa ya membedakan diagram fasornya antara bagaimana kalau rangkaian resistor murni, induktor murni maupun kapasitor murni. Nah, sekarang yang terakhir kita tampilkan ini dalam bentuk satu kesimpulan nih. Ini ya yang harus Anda pahami, bagaimana kalau rangkaiannya adalah induktor murni, bagaimana kalau rangkaiannya resistor murni, atau kalau rangkaiannya kapasitor murni. Ya, jadi Anda harus bisa membedakan seperti apa diagram fasornya, lalu seperti apa tampilan gelombangnya. Ya, ini kira-kira seperti itu. Sudah dipahami ya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Bisa nggak, Pak, kalau beda sudutnya itu nggak 90 derajat, Pak? Nah, apakah bisa yang beda fasenya lebih dari 90 derajat? Nah, saudara-saudara, ya ini pertanyaan yang bagus ya dari Eno ya. Apakah beda fasenya dalam hal ini di sini selalu 90 derajat? Nah, emang ini satu nilai yang tetap ya. Jadi kebetulan kalau rangkaian itu adalah rangkaiannya resistor murni ya, atau induktor murni atau kapasitor murni, itu beda-bedanya di 90 derajat. Nah, kecuali kalau yang ini nih, kalau resistor murni ya, resistor murni itu nggak ada beda fasenya. Jadi kalau ditanya beda fasenya itu 0, maka dia tidak 90 derajat. Tapi khusus untuk induktor murni dan kapasitor murni, itu beda fasenya itu ada di sudut 90 derajat. Di mana kalau dia induktor murni itu tegangannya ini mendahului arus listrik 90 derajat, kalau pada kapasitor murni arus listriknya yang mendahului tegangan listrik sebesar 90 derajat. Nah, bagaimana kalau rangkaiannya bukan induktor maupun kapasitor murni? Artinya ada campuran-campuran lain. Nah, nanti kalau ada rangkaian-rangkaian lain, tentu nilainya tidak akan 90 derajat. Nah, ini selalu 90 derajat itu khusus ya, untuk kondisi khusus, yaitu kapasitornya kapasitor saja, kapasitor murni, dan induktornya juga induktor saja atau induktor murni. Jadi dia satu nilai yang tetap. Gitu Eno ya.
Terima kasih, Pak. Nah, baik saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan berkenalan dengan dua istilah berikutnya ya. Ada yang namanya reaktansi, ada yang namanya impedansi. Oke ya, Anda nanti harus ingat-ingat ada namanya reaktansi, ada namanya impedansi. Nah, sekarang saya ambil dulu reaktansi. Apa ya yang dimaksud dengan reaktansi ini? Jadi saudara-saudara sekalian, kalau ada rangkaian atau rangkaiannya itu adalah rangkaian resistor, ya kan? Ya sudah, hambatannya namanya hambatan listrik, ya kan? Namanya hambatan listrik saja atau R. Tetapi saudara-saudara sekalian, ketika rangkaiannya itu adalah induktor maupun kapasitor, maka nama hambatannya ini bukan lagi hambatan atau R, tapi kita kenal dengan nama reaktansi. Ya, reaktansi. Maka sekali lagi reaktansi itu adalah hambatan pada induktor maupun pada kapasitor. Ya, jadi kumparan induktif dan kapasitor itu merupakan hambatan bagi arus listrik bolak-balik. Nah, hambatan pada kumparan atau pada induktor disebut reaktansi induktif, hambatan pada kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Ya, simbolnya adalah XL dan XC ya. Jadi XL ini adalah reaktansi induktif, yaitu hambatan listrik pada induktor. XC reaktansi kapasitif, yaitu hambatan listrik pada kapasitor. Di mana nilai XL itu adalah omega dikali L. Apa sih omega itu? Omega itu ya ini ya, kecepatan sudut ya, di mana nilainya adalah 2πf. L-nya itu adalah nilai induktansi dari suatu induktor. Ya, ya Clara. Kemudian reaktansi kapasitif itu adalah hambatan pada kapasitor ya, nilainya 1/omega C. Gitu ya. Jadi ini teman-teman beda antara reaktansi induktif ya, ini XL, dan reaktansi kapasitif XC. Ya, ini tidak lain adalah hambatan pada induktor maupun hambatan pada kapasitor. Paham ya apa yang dimaksud dengan reaktansi ya? Axel, paham sampai sini Axel? Cukup paham, Pak. Cuman belum paham. Oke, Herman, sampai sini sudah mulai ngantuk atau belum? Belum. Oke. Ya, jadi itu saudara-saudara sekalian, reaktansi sekali lagi itu adalah istilah untuk hambatan pada induktor maupun kapasitor. Pada induktor namanya reaktansi induktif, pada kapasitor namanya reaktansi kapasitif. Ya. Nah, lalu yang kedua, Anda akan diperkenalkan lagi dengan istilah yang namanya bukan reaktansi, tapi impedansi. Mana belum saya catat di sini ya. Oke ya. Kalau begitu, ini di bawah ya. Jadi saudara-saudara sekalian, apa sih yang dimaksud dengan impedansi atau Z? Jadi impedansi itu saudara-saudara sekalian itu tidak lain adalah hambatan total ya, antara hambatan pada R dengan pada L, hambatan L dengan C, hambatan L dengan R, atau bahkan hambatan total dari R, L, dan C. Itu namanya impedansi. Simbolnya Z. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sampai jam berapa ini? 9:30 Pak, kalau istirahatnya di skip. Oke, baik ya. Mungkin nanti kita sampai 9:15 saja ya. Nah, baik saudara-saudara sekalian.
Sekarang, untuk Anda bisa lebih memahami apa itu reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, kemudian impedansi, dan seterusnya, mungkin akan lebih jelas dengan saya berikan contoh soal. Ya. Nah, ya, ini saya ambil, ini contoh soal UN ya, walaupun sekarang sudah nggak ada UN, tapi saya bisa ambil contoh soal-soalnya. Oke ya, soal nomor 18 misalnya. Ada rangkaian seri resistor, induktor, dan kapasitor atau RLC seperti gambar di bawah ya. Di mana R-nya itu 100 ohm. Lalu tegangan pada resistor itu 12 volt. Sedangkan tegangan pada induktor itu 21 volt. Lalu tegangan pada kapasitor itu 12 volt. Maka dapat disimpulkan, ditanya berapa tegangan totalnya, lalu yang kedua berapa impedansi rangkaiannya, dan yang ketiga berapa faktor dayanya, lalu yang keempat berapa arus listrik pada rangkaian. Nah, coba dicermati dulu 1 menit terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita sama-sama kerjakan.